Shalom, perkenalkan nama saya Jumin Yusak, penim 220111872, kelas 11 Rantai Paul. Di sini saya akan membaca literasi tahun 2016 yang berjudul Kisah Persahabatan Antara Pulau Haruku dan Pulau Seram. Cerita ini berasal dari Maluku. 1. Desa Haruku dan buaya Learisa Kayeli. Desa Haruku adalah desa yang tentram dan damai. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai. Jika salah satu orang tertimpa musibah, anggota masyarakat yang lain langsung menolongnya. Desa Haruku juga memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Hasil hutannya sangat kaya, begitu pula hasil lautnya. Mata pencaharian masyarakat Haruku ialah berkebun dan bertani. Biasanya mereka membuka lahan perkebunan di dalam hutan. Tanaman-tanaman yang mereka tanam berupa umbi-umbian, sayur mayur, dan buah-buahan. Hasil dari kebun mereka dibawa ke kota untuk dijual. Hari itu, seorang bernama Domingus akan pergi ke kebun untuk memanen buah durian. Beberapa hari sebelumnya, ayahnya dan pamannya sudah pergi untuk memanen durian. Mereka sempat mengajaknya, tetapi melihat istrinya yang sedang sakit, Domingus mengurungkan niatnya. Pada pagi hari itu, setelah melihat keadaan istrinya mulai pulih, ia memberanikan diri untuk meminta izin kepada istrinya. Istriku, dia berkata, istriku, aku mau pergi memanen durian ke kebun. Mungkin setelah 3 hari baru aku pulang, jangan lupa minum obatmu. Terus istrinya pun menjawab, baiklah, hati-hati, semoga perjalananmu lancar. Aku akan mempersiapkan bekalmu selama engkau di sana. Tunggulah sebentar, aku akan unta injuk menjadi cincin agar dapat kau hadiahkan kepada buaya Learisa Kayeli. Ada rasa khawatir dan sedih dalam hatinya, namun dia harus melepaskan suaminya karena musim durian. Masyarakat akan mendapat banyak keuntungan dari penjualan durian tersebut. Uang yang diperoleh dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Domingus pun berkata kepada istrinya, selamat pagi Maricio, bagaimana keadaanmu? Aku bawakan nasi kuning untuk sarapanmu. Oh, Tante Konstanta, mari silakan masuk. Mempersilahkan Tante Konstanta masuk. Mereka bercakap-cakap sebentar. Lihat Domingus yang sedang bersiap-siap meninggalkan rumah. Tante Konstanta menawarkannya untuk kepada Maricio. Setelah terdiam beberapa saat, seekor burung elang akhirnya bersuara. Beberapa teman yang terbang melewati Pulau Haruku sering melihat seekor buaya betina yang selalu menolong masyarakat Haruku. Buaya itu biasa dipanggil Raja Learisa Kayeli. Bagaimana mungkin seekor buaya dapat hidup berdampingan dengan manusia? Jawab seekor buaya yang ada di situ dengan nada tidak percaya. Burung pun menjawab, saya tak tahu mengapa buaya itu bisa hidup di sana, namun menurut cerita yang saya ketahui, buaya itu memiliki hati yang baik karena suka menolong masyarakat di sana. Tadi kamu mengatakan bahwa buaya itu adalah buaya betina. Apakah kamu dapat menjamin bahwa buatannya itu tidak akan mati sia-sia di tangan sang ular? Kata ketua buaya tersebut. Saya tidak dapat menjamin apakah buaya betina itu mampu mengalahkan raja sang ular. Sebaiknya coba dulu menganggapnya mampu tinggal berdampingan dengan manusia, jawab sang elang untuk meyakinkan pendapatnya kepada sang ketua buaya tersebut. Mendengar jawaban itu, ketua buaya seram akhirnya menyetujui burung elang. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya sendiri yang akan pergi ke Haruku menjemput buaya Learisa Kayeli. Besok pagi saya akan melakukan perjalanan ke sana. Doakan saya agar mampu membujuk buaya Raja Learisa Kayeli untuk datang ke Seram dengan membantu kita melawan si ular besar tersebut. Bab 3. Kedatangan buaya Seram. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, ketua buaya diseram berangkat seorang diri menuju negeri Haruku untuk membujuk buaya Learisa Kayeli. Perjalanan sang buaya seram ditempuh menggunakan jalur selatan dari Tanjung Sial. Dia langsung menyeberang ke negeri Lima, lalu lurus melewati desa Alang,
Setelah melewati desa Alang, ketua buaya seram sempat salah jalan dan masuk ke Teluk Ambon. Namun setelah dia keluar dari Teluk Ambon dan kembali menggunakan rute yang sesuai, setelah dia langsung menuju desa Tulehu lalu menyeberang sampai ke Pulau Haruku. Sesampainya di Pulau Haruku, matahari mulai tenggelam. Ketua buaya seram melihat pemandangan yang tidak biasa. Dia melihat beberapa orang naik ke punggung seekor buaya. Antara sang buaya dengan manusia tidak ada rasa takut ataupun sungkan. Mereka terlihat akrab dan bercakap-cakap. Setelah menunggu hingga pagi hari, ketua seram langsung bertemu dengan buaya Learisa Kayeli. Salam sejahtera, wahai saudaraku. Terima salam persahabatan dari saudaramu ini yang datang dari negeri seram. Ucap sang buaya seram memperkenalkan diri. Selamat datang, wahai saudaraku yang datang dari negeri seberang. Apa gerangan yang membuatmu jauh-jauh menerjang ombak dan menghantam badai untuk tiba di negeri ini? Perkenalkan, saya adalah ketua dari buaya-buaya yang ada di Pulau Seram. Di negeri kami telah terjadi kekacauan, jawab ketua buaya seram. Mendengar jawaban ketua buaya seram, buaya Learisa Kayeli merasa kaget. Kekacauan? Bagaimana mungkin? Bukankah negerimu adalah negeri yang aman dan tentram? Para burung yang baru melakukan migrasi ke negerimu menceritakan perihal keindahan negerimu. Benar saudaraku, Pulau Seram dulunya adalah pulau yang sangat indah dan damai. Namun sejak kedatangan seekor ular besar, keindahan dan kedamaian itu pun hilang. Jelas ketua buaya seram. Bagaimana mungkin seekor ular besar mampu memorak-morandakan keindahan dan ketentraman Pulau Seram? Awalnya dia datang ke negeri seram untuk meminta perlindungan. Menurut cerita yang dibuatnya, dia sedang dikejar-kejar oleh sekelompok biawak. Biawak-biawak tersebut mendesaknya untuk mengakui suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Oleh karena itu kami menerimanya dengan tangan terbuka dan melindunginya. Namun semua yang diceritakannya hanya kebohongan belaka. Sang ular malah berbalik menyerang dan memangsa kami. Ucap sang ketua buaya yang tak mampu lagi menahan air matanya. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Ular besar itu sudah keterlaluan, tidak tahu balas budi. Binatang seperti itu hendaknya dilenyapkan dari muka bumi ini. Geram buaya Learisa Kayeli. Mendengar jawaban buaya Learisa Kayeli, ketua buaya seram merasa terharu dan bahagia. Mereka akhirnya membuat persiapan-persiapan untuk menuju Pulau Seram. Sebelum melakukan perjalanan ke Pulau Seram, buaya Learisa Kayeli terlebih dahulu berpamitan dengan masyarakat desa Haruku. Masyarakat desa Haruku sangat berat melepaskan kepergian buaya Learisa Kayeli. Namun mereka tahu bahwa buaya Learisa Kayeli adalah sosok yang baik hati. Karena baikan itu pula buaya Learisa Kayeli akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan akan kembali berkumpul dengan mereka. Keesokan harinya, buaya Learisa Kayeli bersama ketua sang buaya mulai perjalanan. Meskipun dia sadar dengan keadaannya yang sedang hamil tua, buaya Learisa Kayeli tetap membulatkan tekad dan niatnya dalam hatinya. Selama perjalanan menuju Pulau Seram, buaya Learisa Kayeli bersama ketua Pulau Seram bercakap-cakap mengenai strategi perang apa yang akan mereka gunakan. Wahai saudaraku, ular besar akan kukalahkan dengan strategi jitu. Aku butuh 2 ekor buaya bertubuh kekar untuk membantuku, ucap buaya Learisa Kayeli kepada ketua buaya seram. Baiklah, aku dan temanku akan membantu dalam pertempuran itu. Aku akan mencoba melakukan duel panjang dengan ular besar hingga akhirnya dia kelelahan. Ketika sang ular terlihat kelelahan, segeralah kalian menyerang dengan sekuat tenaga, jelas buaya Learisa Kayeli. Dari pengalaman pertarungan yang telah saya lihat, ular besar memiliki fisik dan tenaga yang sangat prima. Bisa yang terkandung dalam gigitannya sangat mematikan. Sekali gigit, sang lawan akan lumpuh total sehingga memudahkan ular besar melumar tubuh lawannya. Oleh karena itu, saya berharap engkau mampu menghindar dari semua gigitannya. Adakah titik kelemahan dari sang ular? Tanya buaya Learisa Kayeli kepada sang buaya seram. Ada. Saya pernah melihat salah satu lawan sang ular memukul bagian kepalanya.
Setelah itu, ular besar tidak terlihat fokus dan serangannya selalu meleset. Namun hal itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya hingga akhirnya sang ular kembali sadar dan akhirnya melumat tubuh lawannya. Bab 4. Pertempuran. Matahari hampir terbenam ketika mereka sampai di Pulau Seram. Kedatangan buaya Learis Sakayeli disambut gembira oleh buaya-buaya di Pulau Seram. Ketika sampai, buaya Learis Sakayeli langsung mengadakan pertemuan dengan buaya-buaya yang ada di Pulau Seram untuk membahas strategi perang melawan ular besar. Setelah beristirahat sejenak, buaya Learis Sakayeli diantar oleh ketua buaya Seram dan satu temannya untuk menemui ular besar. Ketika itu air laut sedang pasang. Buaya Learis Sakayeli langsung menegur si ular besar yang sedang tertidur di atas pohon. "Hai ular besar, turunlah engkau dari peraduanmu, saya datang untuk menantangmu," ucap buaya Learis Sakayeli. Dengan wajah merah padam kesal, tidur siangnya diganggu, sang ular menjawab, "Hahaha, kau sudah bosan hidup rupanya. Tidak tahukah kau siapa yang kau tantang? Aku raja ular di muka bumi ini. Lawan maupun kawanku habisi. Janganlah kau bertinggi hati, lebih baik kau tinggalkan negeri ini. Tidak sadarkah kau telah mengusik ketentraman di sini?" kata buaya Learis Sakayeli. "Hahaha, para buaya itu hanyalah kumpulan hewan-hewan yang lemah dan bodoh. Tak pantas mereka menghuni daerah ini. Lebih baik aku mati daripada harus meninggalkan negeri ini," jawab si ular besar itu. "Mari kita buktikan siapa saja yang akan menang dalam pertempuran hidup dan mati ini," tantang sang buaya Learis Sakayeli. Pertempuran sengit pun tak terkendali. Ular besar menyerang terlebih dahulu. Dia membungkukkan badannya lalu menyerang buaya Learis Sakayeli. Namun buaya Learis Sakayeli dengan lincah mundurkan badannya sehingga gigitan ular itu tidak mengenainya. Ketika ular dalam keadaan lengah, buaya Learis Sakayeli menggigit badan sang ular. Namun si ular mampu melilit badan Learis Sakayeli hingga buaya Learis Sakayeli akhirnya melepaskan gigitannya itu. Bau anyir darah menyeruak di tepi laut. Ketua buaya Seram dan temannya dengan cemas menyaksikan pertempuran itu. Mereka berharap buaya Learis Sakayeli dapat mengalahkan buaya itu sehingga mereka dapat hidup kembali bahagia dan aman. Tak henti-hentinya mereka memanjatkan doa kepada Sang Kuasa agar melindungi buaya Learis Sakayeli dalam pertempuran itu. Tak terasa pertempuran antara buaya Learis Sakayeli dan ular besar telah berlangsung selama 3 hari. Keduanya tampak lelah. Bekas gigitan di badan buaya Learis Sakayeli dan ular besar tak terhitung lagi. Namun mereka masing-masing tetap bertekad untuk memenangkan pertempuran itu. "Hai buaya, lebih baik kau menyerah dan pulang ke kampungmu. Aku akan mengampunimu dan memberikanmu hidup," teriak ular besar berusaha mengintimidasi buaya Learis Sakayeli. "Aku tak akan pergi sebelum menyaksikan kematianmu, dasar ular keras kepala," jawab buaya Learis Sakayeli. Namun dia merasa kelelahan dan kram pada perutnya. Sang buaya tetap fokus pada tujuannya. Pada hari keempat, keduanya merasa sangat lelah. Pertarungan untuk sementara waktu dihentikan. Meskipun demikian, keduanya masih tetap dalam keadaan siaga. Ketika buaya Learis Sakayeli sedang mengumpulkan tenaga, tiba-tiba ular menyerang, namun buaya Learis mundur dan mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Kemudian dia mengangkat ekornya lalu memukul kepala ular dengan sekuat-kuatnya hingga sang ular tak sadarkan diri. "Hai kalian berdua, inilah saatnya," teriak buaya Learis Sakayeli kepada ketua buaya Seram dan temannya yang menunggu di tepi pantai. "Baiklah, menyingkirlah kau ke tepi pantai biar kami yang menyelesaikannya." Seketika ketua buaya Seram dan temannya terjun ke dalam laut menuju tubuh si ular besar. Dengan sekuat tenaga mereka langsung mencabik-cabik tubuh sang ular hingga tak terbentuk. Darah segar keluar dari tubuh ular besar hingga lautan pun berubah menjadi merah. Melihat ular besar tak bernyawa lagi, ketua buaya Seram dan temannya langsung menuju ke pinggir pantai memeriksa
Keadaan buaya Learis Sakayeli. Di pinggir pantai, sang buaya sedang merebahkan badannya. Sepertinya dia mengalami luka serius di tulang belakangnya. Wahai saudara-saudaraku, hari ini kehidupan yang nyaman dan tentram telah kembali lagi di negeri kita ini. Ular yang besar, tinggi hati itu telah berhasil dikalahkan. Dengan suara yang menggelegar, ketua buaya mengumumkan kemenangan mereka. Hore, hidup buaya Learis Sakayeli. Hidup buaya Learis Sakayeli. Mereka pun berteriak hingga seluruh hewan yang ada di tempat persembunyian pun keluar. Hari ini kita semua dapat keluar dari tempat persembunyian ini dan kembali bernafas lega tanpa adanya rasa khawatir. Semua kebahagiaan ini tidak dapat mungkin kita rasakan tanpa adanya takdir dari Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita dengan buaya Learis Sakayeli. Jawab ketua sang buaya. Buaya Learis Sakayeli pun berkata, wahai saudaraku, nikmatilah kebahagiaan ini. Hiduplah dengan rukun dan damai. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungimu dan seluruh penghuni di pulau seram ini. Terima kasih yang tak terhingga kusampaikan kepadamu, wahai buaya yang baik hati. Tinggallah beberapa hari lagi di sini, biar kami rawatmu dahulu, baru kemudian kau kembali ke desa Haruku. Maaf, saya tidak bisa tinggal lama di sini. Saya harus segera kembali ke Haruku. Setelah pulang, buaya Kaili tersebut melahirkan, namun saat melahirkan dia meninggal. Kemudian dia berpesan kepada anaknya. Kemudian anaknya pun berkata, wahai masyarakat desa Haruku, perkenalkan saya, anak dari buaya Learis Sakayeli. Ibuku telah mati dalam perjalanan pulang menuju desa yang amat dicintainya ini. Tetapi dia berpesan kepadaku untuk kembali ke desa Haruku dan tinggal berdampingan dengan kalian. Dia juga membawa serta ikan make dan ikan lompa untuk dapat dimanfaatkan bagi kehidupan kalian. Wahai anak buaya Learis Sakayeli, kebaikan dan jasa ibumu terhadap kami sangatlah banyak. Kami tak mampu membalasnya. Jawab salah satu warga desa Haruku. Saya akan tinggal di hulu sungai, manfaatkanlah ikan-ikan yang telah kubawa untuk kesejahteraan kalian. Pesanku ialah, biarkan ikan lompa datang dan bermain-main denganku hingga ke hulu sungai. Jika tiba saatnya kalian dapat memanennya, biarkan pula ikan make tinggal di tepi pantai, dan jika tiba saatnya kalian juga dapat memanennya. Setelah menyampaikan pesannya, sang anak buaya Learis Sakayeli terus masuk ke dalam sungai hingga mencapai muaranya. Sementara itu ikan lompa berlabuh di sungai Learis Sakayeli. Sekian dan terima kasih.